Halo teman-teman, balik lagi di channel IKNS Saham ya. Berarti jumpa lagi kita. Annyeonghaseyo. Jadi semalam di video sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana cara melihat tren ya. Dan kita malam ini sudah melihat di saham yang lain yaitu BRPT atau dengan kata lain perusahaan Barito Pacific. Jadi di sini kita melihat saham Barito Pacific itu dari 2017 itu masih uptrend sampai dengan sekarang belum patah. Namun ada tren yang dari 2018 itu sudah dipatahkan di saat pandemi kemarin ya. Itu di saat pandemi kemarin tren 2018 sudah patah. Bahkan tren dari 2019 pun patah. Kan ada saya bilang setiap membentuk suatu breakout dia akan membentuk trend support baru. Jadi dia di saat ada resistannya tembus di sini, di arah sini, jadi dia terbentuk trend support baru. Trend support dari September 2019 ke Februari 2020. Jadi begitu teman-teman. Terus sekarang dia masih uptrend nggak teman-teman di sini? Berdasarkan dari jangka panjang dia masih uptrend ini BRPT. BRPT ini sudah uptrend, tapi di tren dari 2018, 2019 itu sudah patah, makanya dia terhenti di tren 2017. Dia terhenti di tren 2017, itulah yang saya bilang tren support itu menjadi support saham itu sendiri ya. Jadi kita udah lihat nih, udah analisa bahwa jangka panjang dia bullish. Oke, untuk cara masuknya gimana sih? Di mana harus kita masuk? Oke, kita langsung saja, jangan bertele-tele, jangan lama-lama. Jadi kita masuk yang pertama itu. Yang pertama itu kita masuk di 30 September. Kenapa? Di saat itu lihat dia sudah mulai pullback. Namun dari jangka yang lebih panjang di saat 5 Mei kemarin itu ada penurunan yang cukup dalam ya. Itu trennya lagi tren jangka pendek yang sedang bearish namanya. Nah, di 30 September kita udah masuk. Itu udah mulai pullback atau reversal kecil-kecil. Namun ada jangka yang lebih panjang itu bearishnya kita masuk di nanti di saat sahamnya sudah mulai break di atas garis resistan yang kita ambil. Nah, jadi kita masuk itu masuk beli saham itu bagusnya di atas tren resistan yang sedang downtrend. Mau itu jangka panjang, mau itu jangka pendek, mau itu jangka menengah. Contoh begini, ini kan tren resistan yang lagi downtrend. Ini tren resistan yang lagi downtrend. Terus di sini ada juga tren resistan yang lagi downtrend. Nah, ini dia. Ini tren resistan yang sedang downtrend. Betul, nggak salah ini. Enggak, Bang. Nggak salah itu, Bang. Enggak. Kenapa? Karena memang beginilah dia sistem garis-garis itu. Kita tidak ada ketentuan khusus dalam garis menggaris, tapi kita selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh chart tersebut. Kita hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh chart. Chart itu mengarahnya kemana? Ke bawah. Dia ke bawah. Jadi kalau dilihat sekarang, hari ini sudah saya ambil, Om. Boleh. Kalau untuk jangka pendeknya hari ini sudah boleh ambil. Namun, di saat BRPT, misalkan besok itu tembus atau break di atas resisten downtrendnya itu di 995, itu akan sangat bagus. Kenapa? Itu mendandakan dia akan membentuk tren bullish selanjutnya. Tren bullish ini terjadi dari bulan Maret yang pertama, dia sudah pernah reversal atau breakout, itu akan membentuk tren yang baru. Namun tren yang support tren yang terbaru terbentuk itu belum tahu kita kemana. Kenapa?
karena dia belum membentuknya. Tapi di sini kalau kita lihat, disinilah waktunya yang akan terjadi, dia akan menembus tren resistan yang lagi downtrend itu. Inilah dia yang terbentuk. Jadi syaratnya apa, Bang? Syaratnya kalau misalkan kita ambil di sini sekarang, atau tadi sore, atau besok, jangan kita usahakan saat mengambil itu pantau sahamnya, jangan sampai harganya di bawah dari tren support yang kita gariskan yang ini, tren yang ini. Itu jangan sampai di bawah itu. Kenapa? Karena di saat sudah di bawah itu sudah tidak bagus berarti. Karena tren supportnya sudah dipatahkan, berarti kita harus tunggu yang di bawah sini lagi tren supportnya. Namun di saat dia tidak menembus tren supportnya, tapi dia menembus tren resistan, itu akan sangat cukup bagus. Itu menandakan dia sudah mulai bullish dalam jangka yang lebih panjang. Dari Maret kemarin atau Mei ya, dari Mei kemarin dia ada tren bearishnya ini sampai ke November sekarang. Tapi di saat besok bisa menembus tren resistan itu, dia akan kembali bullish dalam jangka setahunan kayak gitu. Sementara kalau jangka panjang memang saham BRPT ini adalah saham yang masih bullish dari jangka panjang. Jadi teman-teman, kalau untuk mengambil saham BRPT untuk sekarang sudah bagus, tapi lebih bagus dia trennya atau harganya itu di atas tren resistan. Sehingga itu sangat bagus. Itu akan membuat kita semakin membuat kita itu akan semakin percaya kalau dia itu akan uptrend karena dia sudah menembus tren resistannya gitu. Terus ada nggak yang bisa dipakai selain daripada garis-garis? Boleh, kita bisa membeli saham itu, saham yang jatuh sudah terlalu dalam itu boleh kita beli dengan EMA 20 ya. Garis EMA 20 itu cara belinya bagaimana? Kita membeli saham dengan kita pakai metode EMA 20 ini dengan catatan dia EMA-nya memotong chart atau memotong harga ke bawah chart. Dari tanggal di sini kita sudah masuk ini. Di penutupannya misalnya di 790 atau di saat baru pembukaan kita sudah lihat dia di atas garis, kita masuk, itu sudah boleh. Di saat kita garis-garis itu kita masuk, itu sudah boleh mulai dari pembukaan pagi. Namun jika kita masih kurang yakin, itu kita tunggu di saat dia menembus atau dia di atas EMA 20. Di saat dia di atas EMA 20 itu sudah lebih meyakinkan kita bahwa dia sudah mulai reversal atau dia sudah mulai naik kembali. Jadi itu salah satu tempat yang bagus untuk kita membeli saham. Di titik itulah yang paling bagus. Satu. Yang kedua itu di saat tren jangka panjang atau trennya sudah mulai bullish. Artinya begini, ada ketentuan itu yang namanya EMA 200 itu adalah di saat dia menembus EMA 200 ia akan mulai bullish. Istilahnya akan mulai trennya sudah mulai naik lagi, bullish atau uptrend ya. Tapi di saat dia sudah di bawah EMA 200, dia sudah mulai downtrend. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini dia saat chartnya memotong EMA 200, dia memang bearishnya dalam. Tapi di saat ini sekarang berada di bawah posisi EMA 200. Terus bagaimana ini? Kalau saya lihat ini sudah beberapa kali dia mencoba menembus EMA 200 tapi tidak tembus. Namun ini besok ke-4 kalinya. Jika 4 kali tidak tembus, dia akan sideway. Dia akan koreksi kecil-kecil dulu. Dia akan menembus lagi. Begitulah. Jika di saat dia memang ingin menembus, kekuatannya cukup. Jika nanti tertembus EMA 200 itu akan sangat bagus.
ini saham bisa bullish dalam jangka panjang. Jadi kemana sih targetnya? Ya targetnya kita dulu sampai ke harga high kemarin. Istilahnya di resistan yang tertinggi itu. Berapa resistan yang tertinggi kemarin? Itu ada di 1400 atau 1500 kita bilang. Jadi berapa lama itu jangkanya kira-kira? Nah, di saat menentukan jangka itu tidak ada seorang trader profesional pun bisa menentukan kapan dia waktunya akan sampai ke resistan tersebut. Namun disitulah yang namanya pembelian saham itu tetap ada yang namanya apa? Yang namanya itu kesabaran. Jadi bersabarlah selama tren yang kita bilang terbentuk ini tidak patah. Tren yang terbentuk nanti setiap dia reversal, setiap breakout dia membentuk tren-tren terbaru itu tidak patah, itu tidak masalah. Silahkan di hold terus, silahkan dipegang terus emiten tersebut ya. Itu tidak masalah sama sekali. Malah lebih bagus untuk makin naik ke atas itu makin bagus. Semakin dia menembus tren resistan itu semakin bagus. Namun saya ada salah satu cara lagi untuk menentukan arah take profit atau area take profit itu yang lebih bagus. Namun tidak saya bahas lagi kali ini. Kali ini cukup di cara membeli suatu saham memakai garis-garis ataupun memakai EMA. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya kita take profit dengan metode Fibo ya. Nanti kita akan bilang itu intinya kita akan memakai Fibo dalam mencoba menentukan area take profit nantinya. Oke, untuk video kali ini cukup di sini dulu. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.